Jadi ceritanya kalau sapinya sudah dirobohkan, diikat, terus diapakan Pak? Dibelai. Soalnya teori ini ngono. Nah, kita akan belajar secara singkat mengenai teknik menyembelih sapi. Nah, khususnya sapi karena kalau kambing relatif mudah karena hewannya. Jadi ada modal awal yang harus dimiliki oleh orang yang mau menyembelih. Ya. Yang pertama adalah tekad atau keberanian. Nah, jadi panitia tolong pastikan orang yang akan dijadikan eksekutor atau penyembelih itu wani Pak. Yang pertama harus berani. Kalau orang yang modalnya taruh darah, nek ketok darah beliau, nah itu jangan dijadikan eksekutor Pak. Nanti malah tidak jadi beleh, malah meramut penyembelihan. Kemudian yang kedua, secara teknis harus punya ilmu secara teknis dan ilmu fikihnya, fikih dasar. Jadi tidak perlu jadi seorang ustaz Pak. Cukup ilmu fikihnya misalnya berapa urat yang harus putus, terus apa saja syarat-syarat penyembelih. Nah, itu. Jadi tidak perlu sampai belajar fikih yang dalam. Nah, makanya cuma ustaz yang bisa menyembelih. Nah, jadi minimal dua, tekad keberanian ini sama ilmu. Kalau yang nomor satu sudah tidak punya, misalkan dia sudah secara psikologis takut dengan darah, itu sudah tidak bisa, jangan dipaksa Pak. Tapi kalau dia tidak beranian itu sekedar karena aku nggak iso caranya, nah itu bisa diupgrade keberaniannya dengan ilmu tadi Pak. Diajari sebentar, sudah tahu caranya, insya Allah PD-nya akan naik. Nah, kemudian yang ketiga adalah peralatan yang layak. Nah, peralatan utama untuk seorang eksekutor adalah pisau. Pisaunya harus layak. Seperti apa ketajaman pisau yang layak untuk sembelih nanti di saat berikutnya. Kemudian yang keempat adalah tim Pak. Seorang penyembelih atau eksekutor itu tidak bekerja sendirian. Dia harus punya tim yang untuk nyepak sapi ini Pak. Sebagus apapun skill seorang eksekutor, kalau dia tidak punya skill, tidak punya tim, tidak mungkin dia akan bekerja sendirian. Masuk produk dewe, nalani dewe, terus beli-beli dewe, ya tidak mungkin. Next. Nah, pisau sembelih, pisaunya harus sangat tajam. Seperti apa ketajaman pisaunya? Jadi kami biasa punya cara mengukur ketajaman pisau yaitu dengan minimal bisa mengiris kertas HVS dengan lancar. Misalkan ini, nah, saya potong terus supaya tidak kotor ya. Nah, minimal seperti ini Pak. Insya Allah ini sudah bisa untuk penyembelih sapi. Nah, tapi harus diperhatikan. Seperti ini misalkan sapinya jumbo, ukuran 800 kilo misalnya, sampai mungkin 40 jutaan. Ya, mungkin ketajaman seperti ini harus diambil lagi. Tapi secara umum dengan ketajaman seperti ini sudah bisa untuk layak untuk menyembelih. Nah, untuk panitia atau takmir yang menggunakan jasa jaga dan yang menyembelih dari Pak Jagalnya misalkan, jenengan berhak untuk nanya ke Pak Jagalnya pisaunya seperti apa Pak. Nah, kadang-kadang kalau jagal yang tidak update itu pisaunya tonggo atau gede tapi pada lain. Nah, jenengan sebagai takmir atau panitia berhak untuk menanyakan dan mengecek pisaunya jagalnya itu layak atau belum zamannya. Kalau belum layak, jenengan tawarin untuk ganti pakai pisaunya yang baru yang masjid. Nah, ini demi kebaikan bersama Pak. Kasihan nanti kalau pas beleh meskipun itu jagal, kalau pisaunya tidak ladem, disapi dia ngomong begitu. Seperti di video yang tadi disampaikan di awal tadi. Kemudian ukuran pisau seberapa? Kalau untuk level kita, misalkan kita sebagai pemula, pisau kita minimal
30 cm. 30 cm dan maksimalnya itu sudah 40 cm. Tidak usah panjang-panjang sampai seperti katana. Itu nanti malah menyulitkan. Mungkin agama kita ya, kalau panjang mana sebentar sulit mungkin Pak. Tapi ternyata praktek kita di lapangan kalau semakin panjang itu malah menyulitkan. Sesuai bocor timnya yang di sana. Dan yang pasti kok mukanya angel Pak. Suwe, bayarnya mahal nanti mukanya. Ukuran pisau 25 minimal lah, 25 sampai 40 cm. Kemudian model pisaunya Pak, misalkan yang ada faktor safety-nya seperti ini, ada tok-tokannya kalau bahasa Jawa ini, atau stoppernya. Fungsinya apa? Kalau seandainya kita menyembelih ini berusut, ini ada yang mengajari kita Pak. Tapi kalau yang model seperti model pisau cakar, semanggi yang seperti cakarku yang biasanya menjual, itu kan tidak ada ginian. Nah itu khawatir kalau berusut ini ke sini, nah membahayakan. Maka untuk amannya modelnya seperti ini. Kemudian tidak boleh digunakan selain untuk menyembelih. Nah, pisau sembelih itu anjing tapi tajamnya itu gampang hilang Pak, gampang berkurang kalau digunakan selain untuk menyembelih. Jadi jangan sampai misalkan dengan bawa terus ada yang pinjam, Pak ini dulu Pak rezeki Pak, tak getok tampar, jangan dikasihkan Pak. Getok tampar kamu mas getok sudah dulu, jangan. Tidak apa-apa dibilang pelit, dibilang kok pelit lagi berisik, tidak apa-apa. Yang penting pisau ini hanya dibuka saat mau menyembelih. Saat itu jangan. Misalkan saya di sini dengan teman-teman, apa dalam lagi Pak? Pak buka, ketok sedotan, wih Pak, landu Pak, ke sebelahnya. Dulu, wih landu nyampe balik ke saya, sekedul Pak nanti Pak. Nah, simpan saja artinya aku macam diusahakan, jangan dipinjam-pinjamkan. Kemudian nah kita review cepat saja. Nah ini tadi untuk safety pisaunya ada stoppernya pada gagang. Stopper itu ini tadi Pak. Nah ini tadi stopper oke. Kemudian mata pisaunya mengarah ke atas, melengkung ke atas ini. Jangan yang melengkung ke bawah seperti aren Pak. Itu ada penelitian di luar negeri bahwa kalau pisaunya itu ke bawah gini, kalau ujungnya ini nyentuh ke luka sayatan, itu rasa sakit dari hewan lebih sakit dibandingkan yang begini. Itu lebih menyakiti bagi hewan. Dan kita sebagai umat muslim sangat memperhatikan keisanan saat menyembelih. Kemudian higienis, tidak berkarat, dan harus pakai pisau pabrik Pak. Pisau pandai juga tidak apa-apa, tapi pakai pisau yang berkarat Pak. Kan pisau ini karatan di tangan ini guys, sawangannya itu. Jadi usahakan misalnya dibersihkan dulu dari karat sebelum dipakai untuk makanan. Nah kalau sudah agak kinclong dikit, oke tidak apa-apa. Dan tidak potong, artinya misalnya setelah nyembelih sapi pertama langsung dicuci Pak, jangan sampai berlepotan darah. Langsung dicuci, dikeringkan, persiapan untuk nyembelih ke hewan berikutnya. Jangan habis nyembelih langsung dimasukkan ke sarungnya. Pas nyembelih sapi kedua masih berlepotan darah. Itu selain kurang higienis dan yang kurang enak dipandang juga bisa mengurangi ketajaman. Darahnya yang nempel di mata pisau bisa mengurangi ketajaman pisau. Nah ini contoh model-model pisau yang sebelah sini adalah pisau buatan pabrik, biasanya dari bahan baja karat. Kemudian yang sebelah sana itu pisau buatan pandai, banyak macam bahannya, ada ukir, ada piring, ada baja-baja modern. Next. Nah, bagaimana teknik penyembelihannya? Yang pertama, leher hewan kurbannya harus kencang Pak. Jenengan bayangkan kalau jenengan potong kain, itu kan kainnya ditarik dulu nih, dan kencang, baru
guntingnya jalan. Nah, kira-kira seperti itu teorinya Pak. Kalau leher sapinya nekuk seperti ini, kulit jadi membawa. Setajam apapun pisaunya akan sulit untuk nyuek kulitnya. Maka pastikan timnya itu kencangkan lehernya dengan cara kepalanya itu agak diobek ke atas atau ke belakang ini. Dan ada yang bagian dari gelambir supaya kenceng. Nah kalau kenceng kulitnya ditambah dengan pisau tajam, tinggal begini saja itu sudah setengah jalan sendiri, seret buka sendiri Pak. Kemudian kepala hewannya harus bergerak kuat. Nah ini eksekutor punya wewenang penuh untuk mengatur timnya. Jangan sampai timnya ini yang pegang kepala itu begitu selesai belum dikomandoi untuk lepas langsung dilepas. Itu bahaya, nanti pisaunya bisa mencelat dan mengenai orang lain. Kemudian ini pastikan pisaunya tajam. Titik sayatan untuk sapi itu 5 jari begini Pak, dari pangkal rahang sapi. Nah, jadi kan sapinya mau terbang ya tuh. Nah ini sekarang terbangnya sudah ada tiklat ya. Diukur 5 jari Pak, dari pangkal rahang. Tempelkan ini apa ya? Tempelkan ya. Tempelkan telapak tangan rata-rata orang dewasa sama lah gitu. Dari pangkal rahang. Nah, pada akhir jari 5 ini di situ letak titik setannya yang ideal. Kenapa di situ? Karena setelah 5 jari ini secara umum dari hasil statistik pengukuran semua sapi itu 4 bulan itu pengumpul berdekat posisinya, sehingga sangat memungkinkan untuk bisa memutus 4 bulan itu dalam satu kali sayatan. Jadi 5 jari seperti ini dari pangkal rahang. Kalau terlalu ke atas nanti bisa pas jangkut itu bisa membuat pisau kedul. Ngomong-ngomong, kalau di atas jangkut itu di sebagian pendapat fikih itu tidak sah sebenarnya, karena di situ belum ada hukum dan taliknya. Maka yang paling aman 5 jari ini, karena kalau sapi sulit untuk meraba jantungnya. Kalau 3 ini kalau untuk kambing Pak. Kalau kambing dengan kambing 3 jari sama dari pangkal rahang hitungannya 3 jari. Setelah jari ketiga di situ juga kebenarannya. Kalau 1 Pak ya 1 jari ya untuk tugas. Jadi 5 itu untuk sapi, 3 untuk ayam, 3 untuk kambing, berarti betul kantuk. Begitu tinggal. Nah 5 jari untuk hewan sapi, 5 jari dari pangkal rahang. Jadi sapi sudah rebah begini, tempelkan dari pangkal rahangnya 5 jarinya. Setelah jari 5 sinilah titik sayatan. Ya nggak perlu terlalu sangat presisi, yang penting sekitar 5 jari itu. Jangan terlalu ke bawah, karena semakin ke bawah nanti lalu semakin melebar. Nanti butuh upaya untuk menyayatnya. Kalau di sini pas mengumpul, jadi bisa disayat dalam satu kesehatan untuk sepatnya. Kemudian secepat mungkin, ya. Terus eksekutor juga jangan langsung pergi setelah iris. Dia harus bertanggung jawab sudah terputus semua masalah. Meskipun sebagian pendapat fikih mengatakan cukup 2, tapi kita cari namanya saja 4 saluran harus putus. Setelah begini, cek jangan buru-buru diangkat pisaunya. Dicek kalau sudah putus 4-4-nya, itu baru kita boleh pergi, boleh melepas. Oleh karena itu tidak disarankan ketika eksekutor menyembelih ditutupi kodok gedang. Nah itu membuat pandangan gelap bagi eksekutor. Bapak bola kecepatan gede time komisi petindas, ya tidak apa-apa, sudah resikonya. Kalau dia nggak mau motor, pindahkan ke bagian administrasi Pak. Pokok makan, mesti makanan hewan. Nah, jadi mau jadi tim bagian pegang kepala, pegang gelambir, ya harus berani kotor. Kotor rusak emang harus berhubungan panitia kan. Kotornya kasih wakil panitia ya. Kemudian biarkan mati secara alami Pak. Sebelum mati sempurna jangan sampai dikuliti atau ditusuk jantungnya atau ditusuk pun cengkelnya sini, jangan seperti itu. Nah, yang tidak perlu dilupakan adalah
beberapa ada ketika menyembelih, oke. Pertama disunahkan menghadap ke kiblat. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan posisi sapinya umum sehingga ada kiblat itu sunnah tapi diupayakan. Kemudian pakai pakaian yang jangan pakai kolor-kolor lah. Oke, misalkan pakai celana, oke, sarungan, pokoknya untuk arona. Nah, terus ketika nyembelih, yang merokok jangan merokok dulu. Letakkan rokoknya jangan tidak bisa. Nah, itu kurang nggak sampai ke hukum haram atau gimana, nggak, cuma kurang pantas lah, gitu. Kurang pantas. Nah, upayakan letakkan dulu baru nyembelih. Nah, terus jangan lupa doa-doanya, misalkan bukan mukoritnya. Nah, ini bukan mukoritnya ini kalau bisa sudah diwakili oleh MC, Pak. Kalau kita yang bukan sendiri misalkan, kadang-kadang tulisannya kan jenenge wong saiki kan angel-angel, Pak. Semua sampai ini ketahan kapan aku sebenarnya. Jadi usahakan ketika MC sudah menyebutkan, kita tinggal Allahumma taqabbal minhum. Hum itu ke warga apa yang disebutkan MC tadi. Supaya lebih cepat disembelih, itu lebih nyaman bagi sapinya. Terus next. Nah, macam-macam ada tekniknya, tadi sudah saya. Kita akan cuma mereview teknik dari dorong saja, yaitu yang umum digunakan di sini seperti ini. Misalkan ini sudah lehernya, tapi titik sayangnya sudah ditentukan. Dorong begini saja, Pak. Ini paling gampang itu, Pak. Dorong pemula pun tetap bisa, tentu dengan bekal istilah tajam tadi ditambah dengan settingan leher yang sudah dikencangkan. Tinggal didorong ini, ketika narik juga ditekan sehingga PP 1 kali 1, 2 itu sudah lunas insya, sudah putus. Itu saja, tak usah macam-macam niru di YouTube, Pak. Di YouTube niru kebanyakan untuk kita ini. Mending sing gampang-gampang mau sing penting selamat ya, sing penting sah, bukan usah niru pun katone ahli, tidak usah. Karena ini kita kan kurban, kita dapat manfaat dari korek untuk menyempurnakan ibadah kurban mereka. Nah, bukan tempatnya untuk gaya-gayaan, show, skill ya segala macam seperti itu. Next. Nah, ini tadi Pak, titik saya kan 531. Nah, kalau di Romsen itu nanti seperti ini nggak kata-katanya, Pak. Nah, lokasi pembelian di sini. Ini kalau dihitung 5 jari berjalan, Pak. Cukup lebar ya, race-nya. Jadi nggak harus masih misalkan pokoknya terus bentuknya betul bisa. Oke, belum bisa betul meteran. Cukup kira-kira 5 jari. Nah, itu posisi uratnya berdekatan ketika di 5 jari. Bisa, insya Allah bisa dengan teknik yang baik. 1-2 sayatan sudah putus. Bagaimana kalau lebih dari 2 sayatan? Nggak masalah, Pak. Jadi tidak sampai kepada tingkat kalau mas, waduh lebih kalau mas, harap begini, naik PT nggak mau, Pak. Hidupnya gimana? Ada sapi, Pak. 20 juta, Pak. Next. Nah, setelah jika menyembelih, setelah menyembelih dengan kendoknya ikatan tali titik tadi, setelah sembelih kendoknya. Kenapa? Supaya jantungnya itu bisa memompa darah dari bagian bawah tubuh ini. Kalau tutupnya kayak gini, darah yang ada di mana, di paha sini tidak akan keluar. Maka dikendorkan supaya cepat mati dan darah di sini keluar semua. Kemudian saluran yang harus putus harus diperhatikan. Apa saja yang harus putus? Tak kayak hadiah, Pak. Saluran nafas. Ini singkat aja. Awan hukum mari aja jaya. Apa, Pak? Ya, nek pertanyaan angkat tangan dulu, Pak.
Iya. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Jadi tidak ada ketentuan yang baku mengenai hitungan harus berapa kali sayatan. Yang penting patokannya itu patokannya bagus. Itu. Kalau masalah sayatannya kan skill tiap orang beda-beda. Tapi jangan sampai ini Pak, belah ya misalnya. Bapak dulu, orang ini harus belok mana ya? Belum. Nah, sampai gitu. Jadi lebih dari 3 sayatan, tapi tetap harus dalam satu kali kali. Jadi saya misalkan pertama sudah mengira putus, jangan diangkat ini, biarkan aja. Tetap belum tambahin lagi, tidak masalah. Kalau sampai diangkat terus ini, belum tambahin lagi. Nah itu dikhawatirkan nanti dianggap sebagai bagian penyidikan dan bisa jatuh kepada keharaman. Kemudian mengecek adanya penyumbatan. Bisa jadi sampah yang pada itu putus tapi tidak maju Pak. Kalau normal harusnya maju seperti namun orang pipis itu Pak, maju bakar juga. Itu biasanya menyembur ke tinggian pergelangan kepala. Kadang-kadang sudah putus tapi tidak maju itu kan penyumbatan. Yang penyumbatan tadi bisa disebutkan karena sakit stres atau terlalu banyak makan sebelum disembelih. Itu boleh diputus Pak, boleh dipotong pakai pisau kecil, potong ujung sumbatannya. Biasanya mundur gitu, potong itu tidak apa-apa, tidak menyebabkan harok, tidak masuk dalam penyembelihan. Kemudian membersihkan pisau dengan air. Nah, setelah jenengan menyembelih sudah selesai pasti tidak perlu diikat sampai ke badan satunya Pak. Tidak perlu, nanti di badan satunya kan kotor itu Pak, oleh tadi. Ya cukup dengan sediakan air di situ, jangan jauh-jauh. Pegang pisaunya, misalnya seperti ini Pak, pisaunya Pak. Saya di sini kerannya, dibersihkan, terus juga sampai kering. Nah, jadi bawa pisaunya jangan begini Pak. Dengar. Khawatir nanti kan di korban itu biasanya orang siur, khawatirnya senggol. Nah, kemudian saat pisau bersih cek kembali sampai nanti sampai kita yakin oh iya si jodoh dan DP. Nah, jangan tergiur oleh iklan dari penjual pisau yang bilang Pak pisau ini bisa untuk 40 sapi Pak, bisa masak 20 sapi siapa ini mau berarti kalau usah masak. Karena tiap kali habis boleh dicek. Kalau memang sudah kurang tajam, jangan tas tolnya dan meskipun baru sampai 5 sapi belum 40, ya berhenti Pak. Jangan sampai belum 40 terus naik, jangan. Itu cuma iklannya menjual pisau yang berpain Pak. Karena kondisi sapi dan skill orang beda-beda. Mungkin bagi si penjual pisau ini bisa dipakai untuk menyembelih 42 ekor, tapi bagi kita belum tentu. Siap. Next. Nah ini perawatan pisau. Kalau yang pabrikan seperti ini cukup dicuci, dibersihkan. Kalau yang lokal dicuci, bersih dan dikeringkan, kemudian dilapisi dengan wax atau krim ya untuk melindungi dari masih akan dipakai tahun depan. Nah terus ada perawatan tadi, jangan dikuliti atau diapa-apakan sebelum mati sempurna. Bagaimana cara kita tahu bahwa saat itu sudah mati sempurna? Yang pertama adalah dengan cara melihat ditutup matanya Pak. Jadi dengan tutup seperti ini. Kalau masih respon, masih gede, itu berarti masih belum mati. Tapi kalau ditutup ini sudah diam, insya Allah mati. Kemudian yang kedua, dengan lihat yang knalpotnya belakang. Kalau masih begini-begini, itu berarti belum mati. Ya. Kalau sudah diam, tidak ada begini-begini, itu sudah mati. Kemudian yang ketiga, dengan ambil pisau kecil yang runcing, dengan tusukkan ke tengah-tengahnya sepatu, sepatu sapinya, bukan sepatunya sebenarnya Pak. Sepatu sapi ini kan ada belah di kakinya, tusukkan ke dalam ini. Di situ ada saraf yang sangat tebal. Jika sapi ini Pak berarti belum mati, biarkan saja. Kalau sudah, ini malah cek dua poin Pak.
katakanlah mata sama bagian tubuhnya. Kalau itu sudah terkonfirmasi, sudah ada respon, tubuhnya sudah bergerak, bisa dikatakan sudah mati dan boleh dikuliti. Next. Habis. Nah ini di antara ada dua pisau, gunakan pisau sesuai permintaannya tadi, jangan dipakai untuk potong napa kalau pisau untuk sebelah. Kalau pisau untuk iris-iris, jangan dipakai untuk bajak-bajak tulang. Terus jangan digunakan kecuali saat boleh. Jangan menambahkan pisau yang berbungkus di depan hewan. Nah ini ada hadisnya yang pelan seperti itu. Kemudian jangan memasang pisau di depan hewan, misalnya double stick di depan hewannya. Jangan. Soalnya sanksinya itu membuat kering Pak sebenarnya Pak. Kemudian jangan melakukan kepada hewan, ini alasan di sini ya ini. Terus bawa pisau dengan benar dan ambil dengan caranya dengan baik. Seperti itu. Next. Nah ini jangan terlalu lama berpegang. Pojok doa ini bobo misalnya seperti itu. Yang pilih doa yang singkat banyak macamnya. Kemudian tidak perlu menindih hewan rame-rame Pak. Kalau ikan-ikannya bagus, itu tidak perlu ditindih, tidak perlu dikoyok sampai 10 orang. Ada yang duduk di perutnya, di lehernya, di kakinya. Kemudian tidak perlu menggunakan balok bambu atau kayu untuk disikil. Nah, tidak perlu menutupi dengan berpisah karena fungsinya supaya tetap pandangan si eksekutor terlata untuk bisa melihat ngecek sudah putus atau belum. Kemudian truk yang memegang kemana, jangan kesusu melepas pegangannya sebelum dikomando oleh eksekutor. Kemudian jangan menyayat bagian manapun dari hewan sebelum benar-benar mati. Nah ini tadi menentukan secepatnya, cek mata, kuku, dubur, oke, sudah ditentukan tadi. Next. Nah, jadi supaya pelaksanaan hukum lancar, yang pertama kita harus memohon pertolongan kepada Allah karena sapi itu makhluknya Allah ya, sudah bisa mampu kita merencanakan. Nah, tetap Allah yang menentukan. Jangan lupa jangan mengandalkan skill dan ilmu dari diri kita sendiri. Kemudian siapkan yang doa kita, siapkan skill dan perlengkapan yang baik, koordinasi tim, kemudian kita pahami kondisi lawannya dan checklist semuanya, pertama dan sebagainya. Nah, insya Allah program kita akan berlangsung lancar. Nah, ini karena masih banyak ujiannya, langsung yang peserta dalam pertama. Monggo Pak, dari mana Pak? Dari masjid. Monggo 10. Monggo. Nah, Datang paling depan sih. sudah cek. Yang rumahnya paling jauh. Probolinggo. Terus ada yang lebih jauh. KTP berapa? Kemudian. Oh, tahu sini. Probolinggo yang paling jauh ya. Kalau Mendo. Kalau Mendo. Kalau Mendo jauh. Probolinggo dulu. Tidak diperbolehkan. Oh. Kemudian. Beda naik. Peserta yang usianya paling sepuh. Ayo. Ayo. Yang usianya 70, 60. 60. Ada di atas 60? 63. Bapak 67. Asal 67. Tadi yang ibu-ibu masih ada sisa satu pisau yang belum dibagi ya, Mas Tovan? Masih belum pisau? Sudah semua? Oke, sudah. yang kami itu, yang korban tadi. Oh, yang mau korban? Tadi siapa tadi? Siapa Pak? Ya, yang
tadi ingin kurban tahun ini. Oke. Ada 2 orang tadi mau kurban tahun ini. Siapa tadi? Sudah ya, sudah ya. Oh, peserta terjawab, peserta tua, peserta yang paling muda. Wah. Ikut bapaknya karena itu. Pastinya nah, itu ini satu keluarga. itu paling muda itu. Ada satu. Ini angkatnya untuk bantu kerja panitia ya. Jangan disimpan terus jangan diuangkan ya. Tuh, nah, yang punya banyak pisau sebelah. Ini mau sedikit berlatih Pak. Saya di sini satu. Saya sih ya sisanya masih 2 ada benar. Yang jadi ketua panitia. Nah, ketua panitia harus dibekali oleh buku ini ya. Sudah dapat nggak boleh. Depan ini ya. Yang depan itu panitia ya. Siapa ini? Sampai dia kopi yang putih. Ini ketua panitia ini. Ya, kopi yang putih itu. Panitia. Sepo-sepo biasa. Iya, depan ini. C. Oh iya. Ya, tinggal satu ini. Terus mohon apa masih untuk berdakwah atau apa dengan yang memberikan kepada siapa terserah. Tadi kasih materi handling. Apa itu handling? Menyempitkan. Coba Ustaz. Menyempitkan gerak. Hah? Menyempitkan gerak binatang. Menyempitkan gerak. Binatang. Binatang, memudahkan. Ya, sudah. Terima kasih sekolah. Kita kasih aplaus untuk Ustaz Robo yang sudah memberikan materi tentang penyembelihan, Bapak Ibu serta yang sedang dikurban. Ya, materinya dimasukkan itu. Kalau memang panjenengan masih haus tentang ilmu dan pengalaman penyembelihan, sekaligus kepingin mengasah skill karena nanti ada praktek, maka boleh panjenengan kemudian daftar Intek. Insya Allah diselenggarakan tanggal 17 dan 18 Mei ini. Dan nanti ada praktek di RPA ya, di Kirian, sekatnya apel, sekatnya parkiran bisnya apel ya, parkiran. Nanti ada prakteknya 1 orang 1 ekor sapi. Nah, Bapak Ibu di depan sana dibuat ada berbagai macam perlengkapan untuk kurban. Panjenengan bisa membeli, tapi nanti ya setelah sholat zuhur panjenengan bisa membeli apa yang diperlukan, baik itu tali maupun pisau dan tetek penginnya yang lain yang berkaitan dengan penyembelihan, disediakan oleh panitia, oleh tim dari Juleha di depan sana dan harga yang bervariasi. Hari kali itu sebelum nanti ditutup Ustaz tadi ya, Ustaz tadi mau berikan pisau itu, pisau sembelih. Beliau ada 2 pisau sembelih supaya nggak berat ya. Sekarang yang tadi belum berniat kurban tahun ini
yang sekarang salah pelatihan ini berniat korban tahun ini? Pak siapa Pak? Mau korban apa Pak? Bisa maju dulu Pak? Korban perasaan biasa. Kalau korban sapi itu luar biasa. Ada satu lagi. Itu sebelah itu kopi yang sebelah. Pak siapa Pak? Ini maju maju. Pak siapa? Dan jangan kami minum berapa? Satu orang sampai itu saja. Masya Allah. Pak Sinan mau korban apa kami? Kameramen dia pasti. Menurut saya baik, Bapak, Ibu sekalian, ini wakaf dari teman-teman Juleha Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo untuk 2 orang korek kita tahun ini. Mohon diterima. Cuma ingat akadnya Pak ya, Anda dengan berakat pada teman-teman Juleha Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo. Untuk akadnya juga lewat TV, ya. Dipakai menyembelih hewan kurban Anda, ya. Tiap tahun ojo pedot kalau panjenengan sampai pedot balik mari benar lihat kan insya Allah dicukupi sama Allah. Amin. Musuh kalah berbahaya ya Pak. Ya oke, moga-moga barokah dan teman-teman saya doakan sekali lagi semoga dimudahkan rezekinya untuk bisa berkorban tahun dan seterusnya. Terima kasih, saya berikan lagi ke Bapak Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah berakhir sudah kegiatan manajemen kurban yang diselenggarakan oleh Juleha Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Kurang dan lebihnya dari segenap panitia, pemateri dan pihak-pihak yang terlibat langsung dan langsung dalam kegiatan manajemen kurban pada kesempatan siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk konsumsi nanti bisa diambil di rumah. Tapi tolong tidak makan di dalam masjid.